Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Fatawanti SPD dari UPT SMPN Satap Balang Butung nomor 43 Kepulauan Selayar. Dalam kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024, saya mengambil tema DIPA bersama Boram, diferensiasi pembelajaran IPA berbasis permainan dan memanfaatkan laboratorium alam. Setiap hari saya menempuh jarak 25 km untuk sampai ke sekolah. Dengan mempertimbangkan semangat juang saya, ketangguhan saya dalam menghadapi tantangan, dan dedikasi saya untuk memajukan pendidikan di sekolah, serta dukungan dari berbagai pihak, saya terpanggil untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 kategori GTK Dedikatif. Setiap hari saya... Ya, tepuk semangat. Semangat. Sore, pagi, sore, siang, malam. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata fokus semua. Nah, kelompok 1 saya akan memberi nama sebentar dengan kelompok model, dan kelompok 2 akan diberi nama kelompok penulis. Dan kelompok penulis itu adalah yang perempuan, karena selama ini lebih suka menjelaskan lewat tulisan. Nah, untuk lebih lanjut terkait dengan tugas-tugas kelompok akan kita jelaskan lagi potensial dan mekanik. Nah, apa itu energi? Tadi sudah. Nah, ini bahasanya kalau dalam IPA. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita tidak punya energi, tidak mampu berusaha kan? Kalau loyo kan tidak bisa berusaha toh? Nah, kalau berenergi kan mampu berusaha. Semakin besar energi kita atau semakin banyak energi kita, semakin kuat kita atau semakin mampu kita melakukan usaha. Coba orang yang loyo yang belum makan dengan orang yang sudah makan. Mana yang lebih mampu bekerja? Sudah makan. Yang sudah makan. Yang belum makan ya paling pergi tidur ya. Atau pergi makan dulu. Nah, kita masuk ke pembagian energi. Energi kinetik itu biasa disebut energi gerak. Kenapa disebut energi gerak? Karena pada energi ini baru ada kalau sesuatu itu bergerak. Jadi kalau diam, nilainya 0. Jadi kalau bergerak, nilainya bukan 0, tapi kalau dia diam, nilainya ini 0. Penulis akan menuliskan apa-apa yang sudah kita pelajari tadi. Bisa dalam bentuk mind map, peta konsep. Jadi tahu peta konsep ya? Di buku, di bagian rangkuman itu biasa ada, di belakangnya itu ada peta konsep. Bagang-bagang begitu. Tentang materi yang kita pelajari hari ini, kemudian kalian membuat contoh soal untuk energi kinetik dan energi potensial. Kalau kelompok model itu membuat percobaan, merancang percobaan dari benda-benda yang ada di dalam kelas, yang ada di sekitar kita. Jadi ini tadi sudah saya siapkan benda-bendanya ya. Nah, silahkan kalau misalnya masih kurang bisa mencari di sekitar kita barang-barang yang bisa kamu gunakan untuk membuat percobaan tentang energi kinetik, energi potensial, dan kekekalan energi. Ya, silahkan berdiskusi. Sebentar akan diberikan kesempatan ya membuat tulisan yang menjelaskan tentang materi yang kita bahas hari ini. Kinetik dari mulai. Proses pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan di kelas 8. Diferensiasi dilakukan dengan pembagian kelompok menjadi kelompok model dan kelompok penulis. Pembagian kelompok ini berdasarkan kecenderungan cara belajar siswa yang telah diamati pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Kegiatan kelompok model adalah membuat percobaan sederhana tentang energi kinetik, energi potensial, dan kekekalan energi dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan kelompok penulis membuat mind map atau ringkasan tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik.
Diferensiasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan alam sebagai laboratorium dan sebagai sumber belajar. Hal ini dikarenakan sebagai solusi tidak adanya alat laboratorium di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk mengakomodasi dan menjawab keadaan dan kebutuhan belajar siswa yang beragam dalam satu kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat membantu siswa untuk belajar lebih efektif dan aktif, sehingga hasil belajar yang mereka capai dapat mengalami peningkatan. Proses pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, game-based learning, dan station learning. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar siswa sebagai anak, yaitu untuk bermain, dan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan kaya bagi siswa. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 9. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, dilakukan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi proses, kelompok anak dengan kesulitan belajar akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari guru. Sedangkan untuk kelompok sedang akan mendapatkan tutor sebaya dari kelompok mahir.